slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez yang kini sedang berburu untuk meraih gelar juara dunia yang ke-9. Kembali membuat drama semakin panas MotoGP, yang kini mulai membuat banyak perbincangan. Pada kali ini melibatkan legenda MotoGP, Valentino Rossi dan Marc Marquez, yang sampai saat ini tak benar-benar bisa berdamai. Valentino Rossi digadang-gadang akan membuat skenario besar untuk menggagalkan ambisi Marc Marquez untuk menyamai rekornya 9 gelar juara dunia. Rumornya kini mulai meledak setelah Alex Barros, ex-pembalap MotoGP Brazil berkomentar pedas, yang berencana kepindahan Pedro Acosta ke tim VR46 bukan sekedar langkah pengembangan karir. Kalau Acosta benar ke VR46, Rossi bisa mencuci otaknya dan mengarahkan untuk menghalangi Marquez, bahkan kalau perlu menabraknya, kata Barros. Isu kali ini langsung memicu perdebatan luas di kalangan penggemar dan pengamat MotoGP. Valentino Rossi memang sudah pensiun sejak 2021, namun pengaruhnya di lintasan belum sepenuhnya pudar. Sebagai pemilik VR46 Racing Team, Rossi tetap aktif membina pembalap muda dan mengambil keputusan strategis tim. Kedekatannya dengan para rider VR46 membuat spekulasi itu terasa masuk akal bagi sebagian pihak. Apalagi, konflik Rossi Marquez yang sudah berlangsung hampir 1 dekade belum pernah benar-benar terselesaikan. Rivalitas keduanya menjadi titik panas dalam sejarah MotoGP modern, terutama pada musim 2015 yang sangat kontroversi. Saat itu, Rossi menuduh Marquez bermain politik di lintasan demi menguntungkan Jorge Lorenzo dalam perebutan gelar juara dunia. Kini, Marquez sudah mengoleksi 8 gelar dan berpeluang besar menyamai atau bahkan melampaui rekor Rossi. Jika berhasil menjuarai musim 2025 bersama Ducati, status legenda tak tertandingi Rossi bisa goyah. Dalam konteks inilah, kehadiran Pedro Acosta menjadi penting. Pembalap muda berbakat asal Spanyol itu tampil impresif pada musim debutnya di MotoGP 2024 bersama KTM. Meski belum menunggangi motor paling kompetitif, Acosta mampu finish di peringkat 6 klasemen akhir dengan catatan 5 podium dan 1 pole position. Ia bahkan 12 kali finish di posisi 10 besar, prestasi luar biasa untuk seorang rookie. Namun di sisi lain, motor KTM dinilai masih tertinggal dari Ducati dalam hal kecepatan dan kestabilan. Inilah yang membuat rumor kepindahan Acosta menguat, terutama ke tim satelit Ducati, VR46. Kebetulan kali ini, kontrak Marco Bezzecchi di VR46 akan habis musim ini, membuka ruang bagi Acosta. Jika bergabung, ia akan mendapat motor spek pabrikan dan kemungkinan besar dibimbing langsung oleh Rossi. Disinilah spekulasi semakin liar berkembang. Pengamat MotoGP Italia, Fabrizio Mazzoni, menyebut kehadiran Acosta bisa jadi langkah strategis Rossi untuk menjaga warisannya. Ini bukan hanya soal taktik tim atau masa depan Acosta, tapi tentang mempertahankan rekor sejarah, kata Mazzoni. Menurutnya, Rossi akan menggunakan semua sumber daya untuk memastikan Marquez tak menyentuh gelar ke-9. Pedro Acosta sendiri dikenal sebagai pembalap agresif dan penuh percaya diri. Meski belum pernah menyatakan akan menjalankan misi khusus, Acosta pernah mengungkapkan ambisinya mengalahkan para legenda dan menciptakan sejarah sendiri. Ucapan itu kini ditafsirkan sebagai sinyal Acosta bisa saja jadi penghalang jalan bagi Marquez. Publik pun terbelah. Sebagian menilai isu ini berlebihan, sementara lainnya percaya dunia MotoGP memang syarat politik dan strategi. Yang jelas, musim 2026 berpotensi menjadi musim paling panas dalam 1 dekade terakhir. 3 pembalap hebat, Bagnaia, Marquez, dan Acosta, diprediksi akan bersaing ketat merebut mahkota juara dunia. Namun di balik semua itu, bayang-bayang Valentino Rossi tetap mengintai dari luar lintasan. Jika benar skenario ini terjadi, maka perang psikologis dan strategi akan jadi tontonan yang tak kalah menarik dari balapan itu sendiri. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Acosta, VR46, Ducati, maupun Rossi. Namun keheningan ini justru membuat spekulasi semakin liar dan memancing tanda tanya besar dari penggemar MotoGP di seluruh dunia. Apakah Rossi benar sedang menyiapkan senjata rahasia untuk mempertahankan tahtanya sebagai legenda tak tergantikan? Atau semua ini hanya bumbu drama padek yang kian panas jelang musim baru? Jawabannya mungkin baru akan terungkap saat lampu start MotoGP 2026 menyala. Dan saat itu tiba, sejarah akan kembali ditulis, entah oleh Marc Marquez, Pedro Acosta, atau sang maestro di balik layar, Valentino Rossi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Jelang MotoGP 2025 paruh kedua, Marc Marquez dinilai akan gunakan mode serius untuk menghindari kesalahan diri sendiri. Pembalap asal Ducati, Marc Marquez masih kokoh di puncak klasemen, setelah berhasil tampil cemerlang hingga seri ke-8 di lintasan. The Red Baby Alien tersebut sulit dihentikan dengan menobrak Desmose di CEP 25 pada balapan, bahkan rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Setelah berhasil meraih akhir pekan yang cukup sempurna pada YP Aragon pekan lalu, Marquez kini semakin kokoh di peringkat pertama dengan berhasil mendapatkan total 233 poin. Dengan adanya dirinya di puncak klasemen sementara, Marquez nampaknya tidak ingin merasa berpuas diri, mengingat persaingan dinilai kian panas di seri-seri mendatang. Selesainya seri YP Aragon pada akhir pekan kemarin, pembalap asal Ducati tersebut akan menghadapi double header, yang akan berlangsung akhir bulan ini pada YP Italia dan YP Belanda. Setelah menorehkan performa yang nyaris sempurna, hingga seri terakhir ini, membuat pengamat MotoGP angkat bicara, Dennis Noyes mencium gelagat was-was dari diri Marquez. Sebab, Marc Marquez tersebut sempat tidak bisa meraih kemenangan dalam 3 seri beruntun pada YP Spanyol, Prancis, Inggris. Membuat hal itu menjadi alarm peringatan bagi Marquez, bahwa dirinya masih bisa tergelincir walau masih bisa podium di 2 seri yang terakhir ini. Selain itu, Marquez juga dibayangi crash yang tak terduga saat dia memimpin cukup jauh dalam sesi balapan utama YP Americas lalu. Kecelakaan yang dialami dalam seri tersebut dinilai aneh oleh Marquez sendiri yang kini masih menjadi sebuah kesalahannya. Sebuah kesalahan dinilai akan membuat jalan pembalap berusia 32 tahun itu dalam meraih gelar juara dunia semakin sulit pada putaran kedua. Tak pelak, Noyes percaya bahwa Marquez akan memasang mode serius dengan tidak memberikan toleransi atas kesalahan-kesalahan yang terjadi. Di paruh kedua MotoGP 2025, para pembalap termasuk Marquez akan sering menghadapi double header dengan waktu jeda yang lebih minim dari satu seri ke seri lainnya. Selain balapan utama, Marquez juga harus mengarahkan fokus sepenuhnya pada sesi sprint race di mana tambahan poin akan sangat berarti. Sosok ikonik bernomor 93 tersebut memang tampil ciamik dalam sesi balapan minor di MotoGP 2025 itu dengan nyaris selalu menang. Bagaimana tidak? Dari 8 sprint race yang dijalani, Marquez mengukir 8 podium dengan 7 kemenangan. Dari sini ke Valencia, seri terakhir, kami akan memasuki zona 2 seri berturut-turut dan ada jeda, ucap Noyes. Dan dalam kasus ini, hanya satu kecelakaan saja bisa membuat Anda kehilangan poin 2 kali lipat. Itulah mengapa Marquez sangat serius untuk tidak melakukan kesalahan lagi, ungkap Noyes. Jelang balapan seri ke-9 yang akan terjadi di sirkuit Mugello dalam seri MotoGP Italia 2025 yang berlangsung pada 20 hingga 22 Juni mendatang. Akankah Marquez bisa raih kemenangannya kembali dan memperkuat puncak klasemen? Ataukah rider lainnya bisa tampil lebih baik darinya? Satu hal yang pasti, MotoGP 2025 masih belum berakhir. Masih ada kejutan dan keseruan-keseruan selanjutnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pembalap asal Ducati, Marc Marquez membuat kemenangan secara ugal-ugalan membuat pengamat MotoGP sampai terdiam. Digadang-gadang Marquez bisa mengakhiri persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP lebih cepat sebelum sesi berakhir. Setelah penampilan solid di lintasan pada YP Aragon kemarin, membuat akhir pekan yang sempurna bagi Marc Marquez, sekaligus sebagai pembalap yang baru bergabung dengan tim Ducati. Pembalap asal Cervera tersebut tidak dapat terbendung dalam seri MotoGP Aragon, yang berlangsung di Motorland, Aragon Spanyol, pada akhir pekan kemarin. Marquez selalu menduduki posisi yang tercepat atau urutan pertama sejak sesi latihan bebas 1 alias FP1 hingga balapan utama selama 23 lap. Kemenangan pada YP Aragon menjadi kemenangan keempat yang didapatkan Marquez dalam sesi balapan utama dari 8 seri MotoGP. Marc Marquez tersebut semakin kokoh untuk menduduki puncak klasemen sementara MotoGP 2025 dengan raihan 233 poin. Dia memiliki keunggulan yang cukup di atas pesaing terdekatnya yaitu adiknya sendiri, Alex Marquez dari tim Gresini Racing dengan gap 32 poin. Sedangkan dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia yang masih tertahan di peringkat ketiga, berjarak dengan Marquez sebesar 93 angka. Dengan semakin kompetitifnya performa yang ditunjukkan Marc Marquez sepanjang akhir pekan YP Aragon turut mengundang perhatian dari Carlo Pernat. Pengamat MotoGP kondang asal Italia tersebut sampai tidak bisa berkata-kata lagi untuk mendeskripsikan penampilan sempurna Marquez. Ya, Pernat hanya bisa mengakui bahwa Marquez telah mengukir dominasi sempurna sepanjang gelaran YP Aragon. YP Aragon, apa yang bisa saya katakan? Dominasi mutlak dari Marc Marquez, kata Pernat.
Dalam kesempatan yang sama, mantan manajer Valentino Rossi tersebut kembali mengingatkan bahwa MotoGP 2025 ini berkutat dengan 3 hal saja. Anda bisa mengatakan 3 hal berbeda. Marquez melawan semua orang melawan Marquez, dan Marquez melawan Marquez, ucap Pernat. Dan, menurut saya, yang ketiga adalah yang paling realistis, tuturnya menambahkan. Lebih lanjut, dominasi Marquez yang kembali menang secara ugal-ugalan lantaran terjadi di setiap sesi IP Aragon kemarin mengundang perasaan was-was dalam benak Pernat. Pernat tidak menutup mata bahwa dirinya takut jika kompetisi MotoGP 2025 ini berakhir lebih dini, yaitu 3 atau 4 balapan sebelum seri pamungkas. Hanya dia yang bisa kalah, keunggulannya, bakatnya, jauh lebih unggul daripada orang lain, tak ada yang bisa Anda lakukan, kata Pernat. Ini adalah kejuaraan yang, saya ulangi, jika Marquez tidak melakukan kesalahan, saya selalu membicarakan Marquez, tentu saja, kompetisi akan segera berakhir. Saya khawatir akan ada 3 atau 4 Grand Prix sebelum dia mengunci gelar sehingga membuat kompetisi berakhir, dan itu akan menjadi rekor, imbuhnya. Dengan semakin meningkatnya kualitas Marc Marquez, membuat dunia MotoGP semakin menarik. Akankah Marquez bisa selalu tampil dominan? Ataukah rider lainnya bisa membalikan keadaan? Mari kita saksikan keseruan-keseruan selanjutnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Sang Raja Aragon telah kembali. Marc Marquez buktikan bahwa sebutan untuknya tersebut bukan sekedar semata. Marc Marquez sukses raih kemenangannya pada balapan utama MotoGP Aragon 2025 pada hari Minggu. Pembalap asal Ducati tersebut sukses tampil tak terbendung dan mampu mendominasi di sirkuit Motorland Aragon Spanyol. Dengan hasil yang impresif tersebut, membuat bos Ducati makin bangga. Sementara itu, podium juga terasa lebih istimewa setelah adanya adiknya, Alex Marquez dari tim Gresini Racing itu yang mampu finish kedua di belakang kakaknya, Marc Marquez. Di sisi lain, salah satu murid Valentino Rossi, Francesco Bagnaia sekaligus rekan setim Marquez tersebut, harus puas di posisi ketiga, dan sempat harus diasapi oleh Alex Marquez. Dengan awal balapan, Marc Marquez start sebagai pole position mampu menguasai balapan yang berjumlah 23 laps tersebut. Dengan dominasi dan performa yang stabil, Marc Marquez langsung memimpin sejak awal balapan tanpa banyak tekanan dari pembalap lain. Kemenangan itu sekaligus membuat Marc Marquez masih bertengger di puncak klasemen. Serta dirinya mempertegas dominasinya di Aragon, yang sampai kini telah mengoleksi 6 kemenangan di sirkuit tersebut semenjak tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, Alex Marquez yang start di barisan ke depan juga tidak kalah bagus, ia tampil luar biasa. Alex mampu tampil konsisten dan menjaga kecepatan, sehingga dirinya berhasil finish di posisi kedua. Ini menjadi momen langka dan emosional, di mana dua saudara kandung berdiri berdampingan di podium MotoGP. Alex terlihat tak bisa menyembunyikan rasa bangganya saat naik podium bersama sang kakak. Ini merupakan kali pertama sejak 2020 mereka finish 1-2 dalam balapan kelas utama. Sementara itu, Francesco Bagnaia tampil cukup solid. Meskipun tak mampu mengejar dominasi Marquez bersaudara, pembalap Ducati Lenovo tersebut tetap tampil kompetitif dan memastikan satu tempat di podium ketiga. Hasil ini membuat Bagnaia tetap berada dalam persaingan klasemen, meski selisih poin dengan Marc Marquez semakin melebar. MotoGP Aragon 2025 menjadi bukti nyata bahwa Marc Marquez masih menjadi kekuatan dominan di lintasan. Kemenangan kali ini terasa lebih istimewa dengan kehadiran Alex Marquez di podium kedua. Sementara Bagnaia tetap menjaga asa dalam perebutan gelar meski harus mengakui keunggulan duo Marquez. Musim MotoGP 2025 masih belum selesai, dengan tensi yang semakin memanas. Akankah dominasi Marquez berlanjut? Ataukah Bagnaia dan rider lainnya mampu membalikan keadaan? Satu hal yang pasti, penggemar MotoGP bakal melihat aksi-aksi yang menarik.